Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam bagi pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Arfadin Hamasi Al-Qosam dengan nomor induk mahasiswa 181040162 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya ingin sedikit menjelaskan tentang kejayaan Daulah Umayyah II. Tugas ini disusun untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sejarah Islam Klasik Pertengahan dengan dosen pengampu Ibu Nur Saidah. Pada pembahasan kali ini kita terbagi menjadi 3 bab besar. Yang pertama adalah perkembangan bangunan dan seni bangunan. Yang kedua adalah perkembangan bahasa dan juga sastra Arab. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, langsung saja kita masuki pembahasan kita. Yang pertama adalah pembahasan tentang perkembangan seni bangunan, perkembangan kota dan seni bangunan. Oke, yang pertama, pada dahulu kala ketika Abdurrahman Abdakhil berkuasa, itu Cordoba dijadikan sebagai ibu kota negara. Lalu ia membangun kembali kota ini dan memperindah serta membangun benteng di sekeliling kota. Dan ada juga salah satu peninggalan yang masih berkenan atau masih langgeng hingga saat ini, maksudnya sangat membekas begitu. Itu ada Masjid Jami Cordoba. Ini seperti kurang lebih ilustrasi gambarnya seperti ini, ada di kanan saya ini. Ya. Akhirnya sepeninggalan Abdakhil, Cordoba pun terus berkembang dan juga menjadi salah satu kota terkemuka di dunia. Dan Masjid Cordoba inilah yang hingga saat ini masih berdiri tegak hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, masjid ini pun masih bisa bertegak walaupun fungsi dan juga penggunaannya sudah tidak seperti dahulu kala begitu. Selanjutnya pada masa Hisham I Pada masa Hisham I ini beliau memugar kembali jembatan tua yang pernah dibangun oleh Al-Khawlani. Nah, pada umumnya fungsi jembatan dan juga terowongan terowongan adalah untuk menghubungkan atau berhubungan antara dua tempat supaya mudah dijangkau atau penghubung gitu kan ya. Nah, sejarah juga mencatat bahwasanya peradaban Islam itu sudah sangat maju dalam pembuatan konstruksi jembatan sejak berabad-abad yang lalu, seperti yang terlihat di Andalusia dan juga di Baghdad pastinya. Salah satu buktinya yang bisa kita saksikan adalah di Cordoba ini sendiri. Di Andalusia ini ada jembatan tua yang dulu pernah dibangun oleh Al-Khawlani. Padahal pada masa Hisham I ini direnovasi ulang dan juga dipercantik lagi dan diperkokoh ulang agar fungsinya juga bisa maksimal begitu. Jembatan ini dinamakan jembatan Jisr atau Quintorah Curtubah yang dalam bahasa Spanyol sekarang bernama Puente Romano. Kalau teman-teman masih masih penasaran, bisa di search di Google masing-masing dengan kata kunci itu, nanti pasti banyak artikel-artikel yang membahas tentang itu. Gitu. Jembatan ini kurang lebih panjangnya sekitar 400 meter dengan lebar 40 meter dan juga tinggi 30 meter. Cukup luas untuk jembatan, apalagi yang dibangun pada masa itu. Pada masa kurang lebih abad 9 ya. Pada abad 9 dengan teknologi yang belum maju seperti sekarang ini, itu juga pada masa itu sudah bisa membangun jembatan yang sangat megah, sangat mewah dan sangat kokoh pastinya. Konstruksinya juga menggunakan batu-batu dan juga lengkung-lengkungnya itu di bawahnya juga indah. Jadi lengkung-lengkungnya ini juga sangat indah, sangat estetik begitu. Baik, selanjutnya ada Al-Muntasir dan juga Al-Mu'ayyah. Apa itu? Pada masa Al-Muntasir dan Al-Mu'ayyah yang merupakan perkembangan
paling pesat pada saat itu ada terjadi pada saat itu pusat kota yang dikelilingi oleh tembok dengan 7 pintu gerbangnya. Pada waktu itu sudah berada di tengah karena perkembangannya daerah pinggiran dan sekitarnya. Jadi pada masa itu Cordoba dibangun dengan dikelilingi oleh gerbang-gerbang dan juga tembok-tembok begitu. Jadi kita bisa membayangkan betapa indahnya atau betapa mewahnya kota Cordoba pada saat itu gitu ya. Baik, selanjutnya kita membahas perkembangan Cordoba tak lengkap kalau kita tidak membahas tentang pertama ada Alcázar Alcabir, yakni adalah kota satelit yang menopang Cordoba gitu. Jadi kota ini juga pertama dibangun oleh Al-Dakhil lalu disempurnakan oleh beberapa penggantinya seterusnya. Jadi kota ini cukup maju begitu. Kayak misal kalau kita di Jogja ini pasti ada kata satelit sebelahnya kayak misal di Klaten ataupun di Magelang begitu. Tapi kota ini juga cukup maju dan sangat membantu perkembangan dari Cordoba itu sendiri gitu. Selanjutnya ada Al-Rusafah. Ini mungkin bekas peninggalannya ya, sudah tidak seperti dahulu. Nah, Al-Rusafah ini merupakan istana yang dikelilingi taman yang luas dan indah yang dibangun oleh Al-Dakhil di sebelah barat laut Cordoba. Istana ini mencontoh bentuk istana dari Taman Rusafah yang pernah dibangun oleh nenek moyangnya Al-Dakhil di daerah Syria begitu. Lalu selanjutnya ada Al-Zahrah dan Al-Zahirah. Al-Zahrah ini dibangun oleh Al-Nasir pada saat itu di sebuah bukit di pegunungan Sierra Morena sekitar kalau jaraknya sekitar 3 mil berada di sebelah utara Cordoba. Kemegahan Al-Zahrah hampir menyamai Alcázar Alcabir. Jadi kota ini hampir sama kayak kota satelit yang maju tadi seperti Alcázar Alcabir. Termasuk keistimewaan Al-Zahrah ialah kolam-kolam marmer buatan Konstantinopel berukir beraneka macam bentuk. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa sebagian diantaranya berlapiskan oleh emas. Kecuali bangun Al-Zahrah, An-Nasir membangun saluran air yang menembus gunung sepanjang 80 km. Karena Wadi Al-Kabir yang mengaliri Al-Zahrah dan Cordoba pada musim kemarau airnya tidak bisa diminum. Jadi pada saat itu juga mampu membuat sungai atau apa istilahnya kayak saluran air begitu jauh 80 km dan mampu menembus gunung. Bayangkan pada saat itu belum teknologi sebelum maju seperti saat ini, orang zaman dulu bisa berkarya seperti itu. Sungguh sangat luar biasa sekali. Selanjutnya ada juga Al-Zahirah. Nah, Al-Zahirah ini juga kota dibangun oleh Al-Mansur di pinggir Wadi Al-Kabir, tidak jauh dari Cordoba. Di dalamnya dibangun istana besar dan megah, tempat kediaman Al-Mansur. Gedung-gedung pemerintahan dan juga gudang-gudang, lalu ada gudang termasuk gudang makanan dan juga gudang senjata pada saat itu. Lalu juga ada tempat tinggal para menteri, pimpinan militer dan sebagainya pengganti lainnya. Sebagainya Al-Zahirah ini dilengkapi taman-taman indah, juga pasar-pasar, juga ada toko-toko pastinya, ada masjid-masjid yang bagus dan bangunan yang lain lah. Zahirah berkembang begitu pesat sehingga pada satunya kemudian bersambung dengan Cordoba, sedang sisinya yang lain bersambung dengan Al-Zahrah yang dalam perkembangan lainnya telah menjadi bagian depan kota Cordoba. Jadi dulu kota sendiri begitu, lalu seiring berjalannya waktu bisa bergabung begitu dengan Cordoba. Selanjutnya setelah kita membahas tentang perkembangan kota dan juga seni bangunan, kita membahas tentang perkembangan bahasa dan juga sastra Arab. Pada saat itu ada beberapa sastrawan yang terkemuka di Andalusia, diantaranya ada Abu Amr Ibn Muhammad bin Abdul Rabbi, dan juga ada Abu Amir Abdullah bin Ibnu Suaid, dan juga ada Ibnu Azim, dan juga ada Malikul Al-Tawif kalau nggak salah. Muluk Al-Tawif, mohon maaf. Muluk Al-Tawif yang terakhir. Yang pertama ada Abu Amr Muhammad Ibn Muhammad Ibnu Abdul Rabbi. Beliau ini selain sastrawan juga menekuni bidang kedokteran dan musik, tapi kecenderungnya lebih kepada sastra dan juga sejarah. Ia ya semasa dengan 4 khalifah Umayyah yang bagi mereka telah ia gubah syair-syair sehingga ia memperoleh kedudukan terhormat di istana. Jadi ini satu sastrawan terkenal tersohor juga pada saat itu, dan juga tak jarang ia istilahnya diundang istana gitu, dan bahkan dia mendapatkan kehormatan atau kedudukan kehormatan di istana pada saat itu. Jadi ini nggak main-main begitu ya, salah satu sastrawan tersohor gitu pada saat itu.
Lalu ini ada Abu Amir Abdullah Ibn Suhaid, walaupun ini pada saat itu hanya ditemukan beberapa potong prosa dan juga puisi. Jadi karyanya tidak terlalu banyak yang diketemukan hingga saat ini. Kan tapi menurut cerita dia juga salah satu sastrawan tersohor juga pada saat itu. Selanjutnya ada Ibnu Hazm. Ini adalah seorang penyair sufi yang banyak mengubah puisi-puisi cinta. Nah, ini cukup familiar dari kalangan anak muda saat ini yang suka dengan apa istilahnya puisi-puisi cinta sufi-sufi begitu. Nah, puisi-puisi yang dihimpun dalam antologi Permata seorang dara berisi gambaran aspek-aspek percintaan dari pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain. Jadi Ibnu Hazm ini apa spesialis cinta gitu, dokter cintanya pada saat itu gitu. Karya-karyanya tentang cinta-cinta juga sangat diakui hingga ada beberapa yang kalau tidak salah masih eksis hingga saat ini begitu dari karya Ibnu Hazm itu sendiri. Selanjutnya ada yang terakhir ada Muluk Al-Tawaif. Nah, ini Muluk Al-Tawaif dianggap penyair paling besar di Andalusia pada masa itu. Seirama dengan perkembangan syair, berkembang pula musik dan juga seni suara. Hasan Ibnu Nafi yang lebih dikenal dengan panggilan Ziab mempunyai keahlian dalam seni musik dan tarik suara. Pengaruhnya masih membekas sampai sekarang, bahkan dia dianggap peletak dasar dari musik modern begitu. Nah, jadi ini Muluk Al-Tawaif apa ya? Penyair yang cukup besar di Andalusia pada saat itu. Dia juga satu pencetus musik dan seni suara, bahkan ada yang menganggap bahwa musik modern saat ini peletak dasarnya atau istilah pencetus dasar-dasarnya itu juga itu gitu. Juga dari Muluk Al-Tawaif gitu. Selanjutnya ada yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Pada saat itu pemisahan, jadi Andalusia dan Baghdad itu dipisahkan secara politis. Akan tapi pada itu dalam segi perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak berpengaruh besar dalam transmisi keilmuan dan juga peradaban. Walaupun dipisahkan secara politis begitu, akan tapi tidak berpengaruh besar dalam perkembangan keilmuan dan juga peradabannya. Lalu ada Ziyad bin Abdurrahman Ibn Ziyad Al-Lahmi adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan mazhab Maliki. Jadi pada saat itu penduduk Andalusia pada saat itu adalah bermazhab Maliki ya, yang dimana pada mazhab Maliki ini sering ini berpikiran atau memiliki pikiran bahwa dimana dasar pemikiran hukumnya maksud saya itu adalah hadis. Jadi lebih mengedepankan hadis. Jadi pada saat itu tentang kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW cukup tinggi dan istilahnya sangat sangat menjunjung gitu loh, sangat menjunjung tinggi dan juga sangat cinta kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Lalu ilmu agama yang berkembang pesat pada saat itu adalah ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membahas tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an yang baik dan benar. Lalu Abu Amr Al-Dani Utsman bin Said adalah ulama ahli qiraat kenamaan dari Andalusia yang mewakili generasinya. Jadi ini adalah pada saat itu ilmu agama yang cukup menonjol pada saat itu adalah tentang ilmu qiraat ya, tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an begitu yang baik dan benar pastinya. Lalu perkembangan pesat pengetahuan dan filsafat pada zaman itu tidak terlepas kaitannya dengan hubungan harmonis antara penguasa, hartawan dan ulama. Jadi pada saat itu tentang hartawan, pengusaha dan juga ulama itu saling bersinergi sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan juga filsafat menjadi sangat meningkat begitu. Jadi sangat berkembang pesat pada saat itu. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa pada saat itu hampir semua warganya itu terbebas dari namanya buta huruf. Saking majunya perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu ya. Jadi hampir semua warganya berpendidikan dan tidak ada yang istilahnya buta huruf begitu. Lanjut, yang terakhir adalah di area Andalusia, pengilmu pengetahuan dan peradaban Arab mengalir ke negara-negara Eropa Kristen melalui kelompok-kelompok terpelajar mereka yang pernah menuntut ilmu di Universitas Cordoba, Malaga dan juga Granada dan juga Sevilla atau lembaga-lembaga pengetahuan lainnya di Andalusia. Oke, jadi pada saat itu memang pendidikan ilmu pengetahuan begitu sangat maju di sana. Hingga buktinya ada beberapa universitas-universitas juga yang sudah telah berdiri begitu hingga orang-orang Eropa Kristen itu
pada apa istilahnya, pada berkelana mencari ilmu di Andalusia itu sendiri, hingga akhirnya ilmu-ilmu itu menyebar ke Eropa, bagian Eropa gitu. Jadi sangat perlu apa ya, sangat diakui bahwasanya perkembangan keilmuan pada saat itu juga sangat sangat wah gitu, sangat-sangat maju begitu. Universitas-universitas terkemuka hingga saat ini masih ada kayak Universitas Cordoba, Malaga, Granada dan juga Sevilla. Mirip nambah bola ya, tapi ya emang gitu. Oke, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.